paginya hari ini. Miss harap anak-anak dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Nah, seperti biasanya, Miss mau ajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu sebelum anak-anak mendengarkan cerita dari Time for Jesus. Ayo sama-sama lipat tangannya dan tutup matanya. Kita sama-sama berdoa. Let's pray. Lord Jesus, thank you for today. Now we want to study about Time for Jesus. Bless us and our teacher. Give us your wisdom. In Jesus' name we pray. Amen. Nah anak-anak, Miss Monique ajak anak-anak untuk menonton video mengenai Tuhan mengubah air pahit menjadi manis. Seperti yang sudah Miss Monique sampaikan di minggu lalu ya, yang sudah anak-anak baca di rumah, tepatnya di Keluaran pasal yang ke-15 ayat ke-22 sampai ke-27. Anak-anak sudah baca kan di rumah dengan orang tua? Nah, oleh karena itu Miss mau anak-anak untuk menonton video berikut. Selamat menonton. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Bagaimana anak-anak cerita tentang Tuhan mengubah air pahit menjadi manis? Bagus bukan? Ya, cerita ini mengajarkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Airnya pahit loh anak-anak. Anak-anak bisa lihat ya, waktu orang Israel merasakan airnya dan mereka merasa gitu. Dia nggak mau, katanya, aduh gimana bisa diminum ini Tuhan, rasanya pahit. Nah, Tuhan melemparkan sepotong kayu ya ke air tersebut, dan air tersebut berubah menjadi manis anak-anak. Nah, berarti Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Anak-anak tahu gak kenapa? Asal mulanya kenapa Tuhan mengubah air tersebut? Karena bangsa Israel itu mengeluh, anak-anak bersungut-sungut. Tuhan gimana ini? Kok Tuhan membuat kayak gini sih? Membuat sesuatu yang gak bisa kami minum. Tuhan bawa kami ke tempat yang airnya pahit. Nah anak-anak, itu seolah-olah bangsa Israel tidak percaya sama Tuhan. Padahal sebelumnya Tuhan sudah sangat baik, perjalanan mereka Tuhan tuntun. Tapi bangsa Israel masih saja mengeluh. Nah akhirnya Tuhan membuat perjanjian dengan bangsa Israel. Kalau kamu mau sehat, gak mau penyakit seperti penyakit-penyakit yang sudah aku berikan kepada orang Mesir, kalian harus taat sama aku. Kalian harus
melakukan hal-hal yang baik dan bersungguh-sungguh untuk melakukan segala sesuatu yang membuat Tuhan senang. Anak-anak tahu apa saja yang membuat Tuhan senang? Contohnya adalah anak-anak taat, anak-anak dengar-dengaran terhadap guru dan orang tua, anak-anak tidak berkata-kata kasar. Seringkali ya, Miss saat keluar, tidak di sekolah ini, tapi anak-anak, Miss percaya anak-anak adalah anak-anak yang baik dan hebat. Saat Miss Monik keluar, Miss Monik sering sekali mendengar anak-anak yang lain mendengar kalau mereka memperkatakan hal-hal yang tidak baik. Itu tidak baik ya anak-anak, karena hal-hal yang diperkatakan yang tidak baik itu dapat menyakitkan hati orang. Bisa jadi hati temannya, hati mamanya, papanya tersakiti. Misalnya ya, Miss Monik katakan, "Ih, kamu kok begini sih?" Nah, temannya akhirnya apa? Sakit hati. Gak boleh gitu ya, memperkatakan hal-hal yang tidak baik. Berarti pada hari ini kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hebat. Sehingga kalau kita tahu Tuhan kita hebat, kita harus mengucap syukur. Kita harus senantiasa bersyukur. Gak boleh seperti bangsa Israel yang cerita sebelumnya ya anak-anak. Gak boleh bersungut-sungut karena Tuhan kita hebat dan baik. Nah, kita juga belajar untuk menjadi anak-anak yang taat, mau dengar-dengaran, mau bersungguh-sungguh melakukan hal-hal yang baik, karena hal-hal yang baik itu akan menyukakan hati Tuhan. Nah, seperti janji-janji Tuhan, kalau anak-anak sudah melakukan semua itu, Tuhan kasih anak-anak kesehatan, Tuhan kasih anak-anak kecerdasan, Tuhan kasih anak-anak sukacita. Jadi anak-anak harus menyenangkan hati Tuhan ya, ingat pesan Miss ya. Nah, anak-anak, seperti cerita minggu lalu dari Miss, kita juga sudah belajar tentang panca indera ya, terutama indera pengecapan dari lidah. Nah, anak-anak juga sudah menaburkan gula dan kopi seperti yang Miss perintahkan. Kalau sudah, anak-anak berarti tahu ya, kalau semut itu lebih menyukai gula dibandingkan kopi. Jadi waktu anak-anak kemarin menaburkan gula dan menaburkan kopi, semut itu pasti datangnya ke gula karena semut suka yang manis-manis ya. Kalau kopi kan pahit rasanya. Nah, anak-anak, hari ini Miss minta anak-anak untuk merasakan gula dan kopi. Lalu anak-anak juga menjelaskan kepada orang tua rasanya seperti apa ya. Misalnya gula, rasanya seperti ini ya Ma. Lalu kopi, rasanya seperti ini. Nah, lewat anak-anak mengecap, berarti anak-anak tahu cerita di zaman dahulu yang Tuhan mengubah air pahit menjadi manis, rasanya seperti apa. Karena rasanya seperti yang Miss bilang waktu itu, rasanya sungguh berbeda. Nah, anak-anak, terima kasih ya anak-anak sudah mendengarkan cerita Miss dengan baik. Miss harap anak-anak boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Semangat selalu ya belajar di rumah. Ingat, anak-anak harus rajin belajar dan rajin berdoa ya. Sebelum kita menutup kelas pada hari ini, Miss Monik juga ajak anak-anak untuk berdoa lagi. Yuk kita lipat tangannya dan kita tutup matanya. Kita sama-sama berdoa ya. Let's pray. Lord Jesus, thank you for today. Now we have finished our class. Bless us and our teacher. In Jesus' name we pray. Amen. Terima kasih anak-anak. Sampai bertemu kembali.